Hai, selamat sejahtera. Nama saya Charlie Chi. Oke, pada hari ini saya akan berkongsi dan juga memberikan beberapa tips khasnya untuk para pianis-pianis di luar sana tentang voicing. Mesti kamu tertanyakan apa itu voicing? Apa gunanya voicing? Dan macam mana kita menggunakan voicing dalam bidang musik? Mari kita bincangkan. Oke, cakap tentang voicing. Apa itu voicing? Kenapa ada voicing? Macam mana kita mau guna? Oke, dalam teori musik, voicing ialah pengembangan chord ataupun mengharmonikan lagi chord kita semasa kita bermain musik. Choir juga selalu menggunakan voicing ini, contohnya ahli choir. Kalau kamu sedarkan, dalam choir, mereka banyak menggunakan voicing seperti soprano, alto, tenor, dan juga bass untuk mengharmonikan lagu. Begitu juga dengan alat musik. Fungsi voicing ini juga dapat menyenangkan pemuzik untuk menekan chord dan juga mengharmonikan lagi chord yang kita main. Daripada yang ini kepada yang ini. Dan juga voicing ini selalunya digunakan dalam genre jazz. Mesti kamu berminatkan untuk bermain jazz dan kamu pernah dengar musik jazz. Bagaimana mereka main lagu dalam genre jazz. Jadi sekarang saya akan terangkan cara untuk menggunakan voicing. Dalam video ini saya akan explain tentang cara untuk kita menggunakan voicing. Saya akan menggunakan chord progression yaitu 251. Kenapa saya gunakan ini? Sebab ia banyak digunakan dalam genre jazz. Dalam scale key C yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Chord yang pertama ialah C, itu C major, itu C, E, G. Chord kedua ialah D minor, D, F, A. Chord ketiga E minor, E, G, B. Chord keempat pula ialah F major, yaitu F, G, F, A, dan C. Chord kelima ialah G major, yaitu G, B, D. Chord keenam ialah A minor, A, C, E. Dan chord B, chord ketujuh ialah diminish, B diminish, yaitu B, D, dan F. Dan juga chord ke-8 ialah C. Kita juga boleh panggil ia chord pertama sebab ia key yang sama dan juga chord yang sama. Dalam genre jazz, chord yang sering dipakai yaitu chord major 7, minor 7, dominant 7, dan juga chord diminish. Chord ini digunakan kerana kita boleh mengimprovise dan kita dapat harmonikan kita punya chord seperti ini. Itulah sebab voicing ini sangat berguna untuk kita mengharmonikan chord kita dan juga chord 7 ini supaya kita dapat mengimprovise, kita dapat mengharmonikan kita punya chord dan juga dia punya sound ada sedikit jazzy. Sekarang saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan voicing satu persatu. Dengan menggunakan chord progression yaitu 251, yaitu dalam voicing ini kita boleh gunakan 3 jenis voicing, yaitu voicing yang pertama, kedua, dan ketiga.
Jika kamu lihat di sini, voicing pertama ialah C major 7, yaitu C, E, G, B. Dan apabila kita menggunakan voicing kedua, macam mana bunyi dia? Kita ambil chord C ini, kita pindahkan ke sini, dan dia di atas. Dan kalau kita tukar kepada voicing kedua, dia akan menjadi ini, yaitu C, G, B, C. Itu yang voicing kedua. Macam mana pula kalau kita tukar voicing ketiga? Kita bawa E ini ke depan. Bila dia pergi ke voicing ketiga, dia akan berbunyi seperti ini. Ini voicing ketiga. Jika kamu lihat di sini, kalau saya tekan C major 7 yang biasa, kamu akan dengar B, sound B, karena dia di atas. Tapi kalau kita tukar kepada voicing kedua, C ke sini, dan kita akan mendengar C di depan, sebab C dia di depan. Kalau kita guna voicing ketiga, yaitu E di atas, dan kita akan mendengar C di atas. Semua tiga voicing ini sama chord, cuma kedudukan dia tidak sama. Mesti kamu dengarkan perbezaan dia antara ini. Ketiga voicing ini mesti kamu rasa cantik kan apabila kita menggunakan voicing ini. Jadi marilah kita menggunakan 251 kita dalam voicing, itu D minor, G, C. Macam mana kita menggunakan voice 1, voice 2, voice 3? Mari kita belajar. Oke, dengan menggunakan chord progression 251 ini, yaitu G minor 7, G dominant 7, dan C major 7. Ramai yang saya nampak pemuzik terutamanya keyboardist ataupun pianis, mereka sangat susah untuk bermain piano, untuk menstabilkan tangan kiri dan juga tangan kanan mereka semasa mereka bermain, sebab chord yang mereka tekan sangatlah jauh apabila kita tidak menggunakan voicing. Tapi apabila kita menggunakan voicing, dia lebih senang dan dia punya bunyi agak mantap lah. Jadi yang pertama yaitu chord yang kedua, yaitu D minor 7, D, F, A, C. Ini D minor 7, dan ini G dominant 7, G, B, D, F. Dan pada C major 7 itu C, E, G, B. Kalau kamu dengar dia ada sound jazzy sedikit. Tapi ya sangatlah susah sebab kita memerlukan pergerakan yang banyak semasa kita main. Tapi macam mana kalau kita guna voicing kedua? Mari kita lihat. Yang pertama ialah D major 7, D minor 7, D, F, A, C. Sepatutnya kita pergi ke G dominant 7, tapi jika kita guna voicing, yaitu G dominant 7, kita hanya menggerakkan dua jari, yaitu dua jari ke kiri, dari E ke G dan ke C, dari C ke B. Ini G dominant 7.
agak senang lah. Oke. Nah, kalau mau pergi C, kita hanya menggerakkan 2 jari, yaitu jari kelima dan jari ketiga. Pergi ke sebelah kiri. Dan ini kiri. Dari D ke C dan F ke E. Dia punya pergerakan tidaklah banyak macam yang ini. Kalau kita guna voicing, dia akan lebih mudah. So, inilah voicing kedua. Macam mana pula kalau kita guna voicing ketiga? Macam ini. Ini voicing ketiga. Mari kita lihat. Ini F major 7, yaitu F, E, C, E. Macam mana pula kalau kita mau tukar, pergi ke G dominant 7. Oke. Kita hanya perlu menggerakkan tiga jari, yaitu jari ketiga, jari kedua, dan jari pertama. Hanya bergerak ke sebelah kiri. Dari E pergi G, C pergi B, dan E pergi D. Ini G dominant 7. Kalau kita pergi ke C major 7, kita hanya menggerakkan satu jari, yaitu jari kelima. Dari F kita pergi ke E. Ini C major 7 juga. Dan kita juga boleh guna ini C major 7. Oke, itulah pentingnya kenapa kita menggunakan voicing ini, supaya kita dapat menghaluskan cara kita main dan tidak mengeluarkan banyak pergerakan semasa kita bermain musik ataupun kita mengimprovise kita punya lagu. Saya akan kasih tengok kamu macam mana saya guna voicing ini 1, 2, dan 3. Oke. Oke, itu saja tentang voicing pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu dan juga mengajar kamu tentang 3 voicing ini. Sebenarnya voicing ini kamu boleh menggunakan di semua key. Sama ada di dalam D major scale, G major scale, F major scale, C sharp major scale. Semua boleh pakai 3 voicing ini. Dan kamu boleh pilih antara kamu menggunakan voicing yang pertama, voicing yang kedua, ataupun voicing ketiga. Ketiga-tiga voicing ini boleh dipakai, cuma mengikut cita rasa kamu sendiri. Oke, itu saja video saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.